Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan wawancara singkat dengan Ketua Umum Nurul Haq Mapirita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Bang sampaikan satu tausiah untuk kesempatan ini, Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, terima kasih pada malam hari ini nongkrong di rumah keluarga sederhana di Beriman dengan sebuah nama di Beriman. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk senantiasa menguatkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita harus selalu kirim salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dunia kehidupan kita senantiasa beriring dengan selawat. Kenapa dikatakan beriring dengan selawat? Karena pada hakikatnya semesta ini ada karena adanya Nabi Muhammad. Khalaqtul asya'i min nuri Muhammadin wa khalaqtul nuri Muhammadin min nuri. Allah menciptakan segala sesuatunya ini dari Nur Muhammad, dan Muhammad itu diciptakan dari Nurullah. Karena itu orang yang berpaham tentang salawat, maka ia juga bisa memahami esensi kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jagat ini. Betapa tidak adanya semesta ini karena adanya Nabi Muhammad, dan adanya juga kita mengikut karena adanya juga Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana akidah yang kita bangun berdasarkan sunnatullah wa sunnatul rasul. Tidak hanya sebatas sebuah pemahaman, tetapi realisasi dalam segala aspek hidup, kehidupan dan kehidupan kita. Orang yang betul-betul punya akidah yang baik, insya Allah kapan dan di mana saja ia akan baik, ia akan tenang, ia akan nyaman, ia akan bahagia orang di sekitarnya. Karena sesungguhnya akidah adalah implementasi tauhid. Jadi seperti apakah seseorang itu bertuhan? Maka kita lihat bagaimana ia hidup, membuat rasa aman, tenang, nyaman, baik dari orang bisa kita kapan dan di mana saja dia berada. Baik Bang, ada satu pertanyaan ini yang biasa kita dengar di kalangan umat. Saya adalah diriku, tetapi diriku bukanlah aku. Mungkin Puang bisa berikan kami penjelasan, pencerahan, silakan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Kalimat itu mulai muncul itu pada tahun 1987. Kami pada saat itu berada pada Majelis Taklim Nurul Haq. Kita ada kegiatan di setiap hari Ahad di Jalan Terakan nomor 80. Waktu itu kami masih ingat, masih 4 angka nomor telepon kita 0411 7162. Ya, saya masih jelas ingatan kami. Nah, kenapa kalimat itu muncul? Saya adalah diriku selaku anak manusia dari kedua orang tua. Saya adalah umat dari Nabi Muhammad SAW. Saya adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya adalah sesama makhluk dari semua makhluk yang ada. Saya adalah sesama ciptaan dari semua apa yang tercipta. Maka tepat, saya adalah bahagian dari semua apa yang ada. Karena itu kalau berbicara tentang saya adalah diriku, maka mustahil kita dapat melakukan kemudaratan di luar diri kita. Kenapa? Berbicara tentang manusia, kita benci orang lain, kita mau sakiti orang lain,
Bahkan kita mau pukul sampai habis-habisan orang lain. Kalau berpaham bahwa saya adalah diriku, maka hal yang pasti tidak mampu kita lakukan. Karena mengapa? Mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Diri kita dalam bentuk manusia yang lain. Diri kita dalam bentuk makhluk yang lain. Diri kita dalam bentuk ciptaan yang lain. Maka tidak ada sesuatu yang terlihat, terdengar, bahkan terpikirkan. Itu adalah bagian daripada diri kita semua. Itulah saya adalah diriku. Namun, ketika diriku bukan aku, ini adalah masuk wilayah yang tersangkut paut dengan ilahiyah. Kapan diriku bukan aku? Ketika kita dalam keadaan tersesat, terus dapat petunjuk. Siapakah yang memberi petunjuk? Kan Allah. Ketika seseorang dapat petunjuk, itulah diriku bukan aku. Ketika kita dalam keadaan tak berdaya, maka itu adalah diriku bukan aku. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang dahsyat yang ada pada kita dan kita mampu melakukan itu diriku bukan aku. Bahkan apalagi ketika kita dalam keadaan ingin berbelanja, tiba-tiba kita tidak punya apa-apa. Ya, namun atas kehendaknya pertolongan Allah datang. Kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Banyak kisah-kisah yang membuat kita berpikir secara sehat untuk mendukung bahwa dalam dunia kehidupan itu tidak selamanya perang kita. Ada waktu-waktu tertentu di mana diri kita bukan aku. Subhanallah. Sehingga pemahaman yang seperti ini, kita tidak gampang kaget dan tidak mudah heran. Kenapa? Karena selalu berada pada tataran hablumnallah wa hablumnannas. Kita berada pada tataran hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontal kita kepada sesama ciptaan atau sesama. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih Bang. Semoga menjadikan pembelajaran dan pencerahan bagi kita semuanya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.